Oke, hari ini saya dapat HP murah lagi, yaitu sekitar 500 ribuan harga bekasnya. Harga barunya memang sangat murah, di harga sekitar 1 jutaan. Tapi ada minusnya ya, bukan yang no minus. Untuk minusnya yaitu di bagian lensa kameranya pecah, retak, dan perlu pergantian. Jadi harganya sangat murah, di angka 500 ribuan. Ini adalah Itel A70. Harga barunya memang sangat murah, tapi soal spesifikasi HP ini perlu dipertimbangkan sebelum membeli Itel A70. Jadi HP ini saya dapatkan dengan kondisi minus, yaitu di bagian lensanya pecah dan tombol volumenya mulai mengeras. Saat saya pencet tombol volumenya kadang bisa, kadang juga tidak bisa. Kadang juga bisa sebelah saja ya, yaitu bagian plus atau minusnya. Jadi kadang kalau plusnya bisa, minusnya tidak bisa. Kita tinggal pakai layar sentuhnya untuk mengecilkan atau membesarkan volumenya. Ini sih menurut aku masih cukup oke lah, dengan harga cuma 500 ribuan. Untuk bezel-bezelnya ini menurut aku masih cukup oke ya, masih tergolong cukup mulus. Dengan harga barunya cuma 1 jutaan, tapi HP ini sudah menggunakan pengecasan Type-C dan masih ada lubang jack audio 3,5 mm. Tentu ini sangat jarang sekali ya, harga HP murah tapi sudah Type-C. Untuk lensanya saya ganti dengan lensa yang baru ya, ini saya beli di Shopee, harganya cuma 10 ribuan. Jadi saya beli HP ini 500 ribu plus 10 ribu untuk ganti lensa kameranya. Setelah diganti dan hasilnya seperti ini sangat bagus sekali ya, kondisinya mulus seperti HP baru. Paling backovernya yang sudah rada berjamur, tapi tidak masalah lah ya. Untuk fisiknya menurut aku masih tergolong cukup mulus. Oke, langsung saya coba kameranya. Lensa baru, tentu gambarnya lebih bening. Untuk kameranya menurut aku tergolong cukup bagus. Lensa kameranya baru, tentu gambarnya terlihat sangat jernih di Itel A70 ini. HP dengan harga cuma 1 jutaan, tapi kameranya menurut aku tergolong cukup bagus di Itel A70 ini. Jadi ini bisa bersaing dengan HP-HP di kelas 1 jutaan. Ini sih hasilnya menurut aku cukup bagus dan bisa dikatakan cukup detail. Meski HP-nya cuma murahan ya, sekitar 1 jutaan, tapi hasilnya tidak kalah bagus dengan harga HP sekitar 1,5 jutaan. Meski harganya cuma 1 jutaan, tapi soal desain HP ini cukup kekinian. Ini menggunakan not water drop ya, tidak seperti HP-HP dengan harga ya 800 ribuan lah. Biasanya bezel atas dan bawah itu sangat tebal, seperti HP jadul, tapi di Itel A70 ini desainnya lebih kekinian. Apalagi desain di bagian belakang, kameranya lebih kekinian ya, seperti ya mirip-mirip iPhone lah. Di bagian belakang terdapat 2 buah kamera dan 1 LED flash. Ada tulisan AI dan metrik kamera. Desain di bagian depan maupun belakang menurut aku cukup kekinian ya, tidak terlalu jadul-jadul banget. Ya meski sudah ketinggalan cukup jauh, tapi desainnya menurut aku masih terlihat menarik. Tidak seperti desain HP jadul yang bezel atas bawah itu sangat tebal. Untuk desain bezelnya pun ini lebih kekinian ya, mirip-mirip ya iPhone lah. Ini desainnya menggunakan desain flat, mengotak, tidak seperti desain yang lengkung di bagian bezelnya. Ini sih menurut aku cukup menarik dengan harga HP cuma 1 jutaan. Ditambah lagi HP ini sudah menggunakan pengecasan Type-C ya, maksimal di pengecasan 10 watt. Masih ada lubang jack audio 3,5 mm di Itel A70 ini. Untuk file genggamannya menurut aku terasa cukup solid ya, meski ini terbuat dari plastik, baik di bagian backover maupun di bagian bezelnya, semua terbuat dari plastik. Tapi untuk file genggamannya menurut aku cukup solid dan cukup nyaman di tangan, tidak terasa kasar di bagian bezel-bezelnya. Untuk backovernya juga terlihat tidak gampang kotor ya, tidak gampang nyeplak sidik jari, karena ini warnanya menggunakan warna doff. Tapi karena backovernya terbuat dari plastik, tentu gampang banget berjamur. Soal spesifikasi, HP ini cukup mumpuni ya di kelasnya, yaitu di harga 1 jutaan. HP ini juga menggunakan versi Android cukup terbaru, yaitu di Android 13. Dan HP ini menggunakan Android Go ya, jadi ini sangat ringan di Itel A70 ini. Ini menggunakan RAM 4GB dan internal 64GB. Chipsetnya menggunakan Unisoc Tiger T603. Terus untuk baterainya 5000 mAh.
layarnya HD 6,6 in. HP ini menurut aku tergolong sangat murah di harga HP 1 jutaan, tapi spesifikasinya perlu dipertimbangkan sebelum membeli Itel A70 ini. Menurut aku spesifikasinya tergolong sangat bagus di HP kelas harga 1 jutaan di tahun 2025 ini. Untuk memakan sehari-hari menurut aku HP ini cukup bisa diandalkan ya, buat para pemula atau buat para bocil-bocil yang membutuhkan HP dengan spesifikasi yang menurut aku cukup bagus di harga HP 1 jutaan buat kebutuhan sosial media seperti Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp dan lainnya, atau buat kebutuhan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dan lainnya. HP ini masih tergolong sangat lancar di tahun 2025 ini. Jadi buat kebutuhan sehari-hari menurut aku HP ini masih cukup worth it lah. Buat HP kedua, buat HP sekedar nonton atau nemanin bocil, HP ini menurut aku cukup worth it di kelas 1 jutaan. Untuk skoran tutunya juga tergolong cukup tinggi ya, meski harganya cuma 1 jutaan, tapi Itel A70 ini mendapat skoran tutu yang cukup tinggi yaitu 15 ribuan. Ya ini kelas HP low ya, tapi skoran tutunya menurut aku tergolong cukup tinggi. Buat pemakan sehari-hari HP dengan low budget, tentu HP ini menurut aku sangat worth it di harga HP 1 jutaan. Jadi buat teman-teman yang kepengen beli Itel A70, HP ini menurut aku masih cukup worth it ya buat kebutuhan ya seperti sosial media, e-commerce, Shopee, Tokopedia dan lainnya. Buat kebutuhan ngegame pun HP ini menurut aku masih cukup worth it ya, seperti game Mobile Legends, apalagi game Free Fire. Game Mobile Legends pun ini mendapat grafik yang menurut aku cukup bagus, bisa tinggi dan ultra. Saya sudah mencoba untuk bermain game Mobile Legends dan HP ini tergolong sangat lancar dengan grafik maksimal di Itel A70 ini. Kalau untuk mode HD-nya kalian tinggal pilih ya. Ini bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan, atau pilih salah satunya, mode HD maupun mode resolusi tinggi. Jadi Itel A70 ini buat kebutuhan seperti ngegame Mobile Legends, HP ini tergolong sangat lancar dan baterainya pun ini tergolong sangat irit. Buat teman-teman yang pengen membelikan handphone untuk anak atau bocil di harga 1 jutaan, kalian bisa pilih Itel A70. Tapi ada kekurangan yang menurut aku cukup fatal di Itel A70 ini, yaitu tidak ada auto kecerahannya. Sayang banget ya, meski harganya murah seharusnya ada auto kecerahannya. Mungkin untuk menghemat produksi dan bisa dijual dengan harga 1 jutaan, jadi auto kecerahannya dihapus di Itel A70 ini. Tapi sayang banget ya, meski harganya murah seharusnya ada auto kecerahannya. Saya sudah cek di pengaturan, dimanapun tidak ada kecerahan otomatisnya. Ini sih menurut aku kekurangan di Itel A70 ini. Meski harganya cuma 1 jutaan, tapi fitur-fitur HP ini sangat lengkap seperti adanya USB OTG di Itel A70 ini. Kalian bisa aktifkan dan bisa nonaktifkan. Ini biasanya fitur-fitur di harga HP 2 jutaan. HP ini juga sudah mendukung fingerprint, deteksi wajah, dan kunci PIN. Ini soal keamanan sih menurut aku cukup lengkap di Itel A70 ini. Fingerprintnya pun ini sangat lancar. Ini sangat akurat di Itel A70 ini. Jadi untuk fitur-fiturnya HP ini menurut aku sangat lengkap meski harganya cuma 1 jutaan. Untuk letak fingerprintnya di bagian samping kanan layar. Di bagian depan terdapat satu buah kamera yaitu resolusinya 8 megapiksel. Ini sudah sangat cukup lah. Dengan harga HP cuma 1 jutaan, kameranya tidak terlalu bagus-bagus banget lah ya. Ini sudah sangat cukup buat video call. Cuma 8 megapiksel. Kalau di bagian belakang terdapat dua buah kamera ya, ini terlihat dua buah kamera, tapi saya kurang tahu ini ada dua buah kamera atau cuma satu kamera. Tapi yang jelas tertera yaitu 13 megapiksel kamera di Itel A70 ini. Kalau yang bawah mungkin cuma pelengkap atau cuma buat dip lah. Tapi ini tergolong cukup bagus di kelas 1 jutaan. Untuk mode video di Itel A70 ini mentok di 1080p 30 fps. Jadi tidak mencapai 60 fps ya, tapi ini sudah lumayan meski cuma 30 fps di Itel A70 ini. Buat kebutuhan mengabadikan momen di update story di WhatsApp, Instagram dan lainnya sudah cukup lah menurut saya. Jadi kesimpulannya menurut aku HP ini cukup worth it di HP harga 1 jutaan. Spesifikasinya tergolong cukup bagus, baterainya gede, layarnya juga tergolong cukup bagus. Desainnya pun menurut aku cukup menarik, tidak terlalu jadul-jadul banget lah.
Menurut aku sih ini masih cukup worth it di HP harga 1 jutaan. Buat HP kedua atau buat kebutuhan bocil, HP ini menurut aku sangat worth it di tahun 2025 ini. Oke, jadi sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul.